Iya, itu tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana pernyataan dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Diko Afinta yang melakukan konferensi pers pada malam hari tadi, kemudian telah memberikan antisipasi sebenarnya terhadap berbagai potensi kericuan yang akan terjadi, namun kemudian akhirnya di luar dugaan. Kita coba akan minta respon juga, sudah terhubung bersama kami ada Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Iya Pak Mbak, Mahfud. Ini tentu kabar duka yang kemudian tidak hanya dirasakan oleh warga Malang atau pecinta sepak bola saja, tapi betul-betul menggempur hati kita semua. Ada paling tidak update 129 orang meninggal dunia dari kericuan pasca Liga 1 antara Arema dan Persebaya. Apa yang bisa Anda sampaikan dalam hal ini Pak Mahfud? Ya, atas nama pemerintah kami tentu sangat menyesalkan itu semua dan menyatakan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban ya. Dan pemerintah terus akan menangani ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peristiwa yang terlanjur terjadi ini di luar kehendak kita. Ya kita ikut berduka lah, mohon kepada para keluarga supaya bersabar dan tawakal. Pemerintah kan terus melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan, termasuk kalau nanti ada masalah hukumnya di belakang ini. Baik, Pak Mahfud, pemerintah akan berada di sini termasuk juga di sisi keluarga korban. Dalam hal ini Presiden juga mencermati adanya kejadian ini, Pak Mahfud? Iya, Presiden mencermati pagi tadi sudah melalui Mensesnek sudah kontak kepada saya subuh-subuh. Kemudian Pak Kapolri juga sudah menyampaikan informasi kepada Presiden maupun kepada saya. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Kapolda Jawa Timur, Pak Niko, dan dengan Pak Menpora gitu, agar segera ini secepatnya ditangani bersama-sama secara sinergis. Saya lihat juga Jawa Timur, Bu Khofifah, Gubernur juga sudah di lapangan sekarang. Ya, arahan Presiden apa, Pak Mahfud? Ya, tentu saja akan ada jangka pendeknya ini harus diselamatkan dulu, diberi pertolongan semua korban. Baik yang sudah meninggal untuk diselesaikan dengan keluarganya maupun yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Itu yang jangka pendek. Tentu yang jangka pandang kita selidiki ini semua prosedur yang sudah dilakukan nih sudah benar apa tidak. Karena kan ini bukan bentrok ya, bukan bentrok antar supporter. Ini ada ini Aremania aja nonton, Persebaya supporternya disepakati untuk tidak boleh nonton agar tidak terjadi keributan atau tragedi yang seperti ini. Tapi ini tetap terjadi karena semangat orang mencintai klubnya ya, semangat Aremania. Nah, di sini mestinya antisipasi sudah dilakukan bahwa hal ini potensial terjadi. Dan kalau dari pihak aparat ya, sampai nanti akan ditemukan hasil investigasi, kalau memang akan dilakukan investigasi lebih jauh, sampai akan ditemukan investigasi berikutnya. Kalau saya sih mendapat laporan bahwa semua sudah diantisipasi. Betul. Misalnya ya tanggal 13 itu polisi sudah kirim surat ya agar take off-nya itu sore saja gitu, tapi ditolak. Lalu polisi juga kirim surat lagi tanggal berapa tuh? 13 tanggal 13, 19 gitu kirim lagi. Jadi 2 kali surat. Kemudian juga ini ternyata kapasitas stadion itu kan cuma 38.000. Ya, ternyata dicetak tiketnya itu sebanyak 42.000 gitu. Nah, ini memang karena terlalu bersemangat, oleh sebab itu ini semua harus diinvestigasi di mana pelanggaran prosedur itu bisa terjadi. Artinya dalam hal ini berarti pihak penyelenggara yang mencetak tiket melebihi kapasitas ini ada pelanggaran di sana, Pak Mahfud? Ya, kita lihat nanti apa alasannya mencetak sebanyak itu gitu. Ataukah itu dimaksudkan sebagai cadangan? Kalau cadangan, mengapa misalnya seberapa banyak yang terdistribusi, dan nyatanya kan stadionnya jadi sesak kayak gitu.
Ya, Pak Mahfud, kalau kita ketahui bersama dari aturan yang dikeluarkan oleh FIFA terkait dengan safety dan juga security FIFA bahwa penembakan gas air mata tersebut tidak diperbolehkan. Sementara kalau kita juga menyimak Pak Mahfud dari konferensi pers yang digelar oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta yang memastikan bahwa penembakan gas air mata kepada supporter Aremania itu memang merupakan sesuai prosedur karena memang terjadi kericuhan di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai dua hal ini? Ya nanti begini aja, kita lihat perkembangannya karena kita ini sekarang ini kan dalam tindakan cepat dulu, pertolongan pertama. Nanti masalah itu nanti kita selidiki. Tetapi yang saya tahu begini, ketika pertandingan berjalan bagus, sehingga tiba-tiba pihak Arema kira-kira 3.000 orang itu turun ke lapangan mengejar para pemain ini. Sudah dievakuasi masih dikejar juga. Semakin lama nampaknya memancing yang lain juga gitu. Sehingga lalu terpaksa kan, dalam keadaan terpaksa gas air mata disemprotkan gitu. Nah, karena kalau enggak nanti para pemain baik Arema maupun yang dari Persebaya itu bisa jadi korban kalau tidak dihalangan itu. Karena bayangkan 3.000 orang gitu turun ke lapangan, gambar itu kayak gitu kan. Kemudian polisi terpaksa melakukan itu. Tapi ini pun nanti kita urai lebih lanjut. Apakah prosedur itu bisa cara lain selain itu, nanti akan ada penjelasan. Oke, Pak Mahfud, artinya kan kalau kita lihat juga informasi di lapangan dari reporter kami yang berada di sana bahwa sebenarnya gas air mata itu memang ditujukan bagi para supporter yang ricuh di bawah, namun kemudian imbasnya adalah terkena angin hingga kemudian menyerang juga sejumlah penonton yang berada di tribun pada saat itu, Pak Mahfud. Iya bisa jadi, karena kadangkala kita pun sering kan kalau ada di tempat jauh itu ada gas air mata, kadangkala yang jauh seperti kita pun mata menjadi perih, apalagi di tempat seperti itu. Gitu. Jadi memang gas air mata itu memang terpaksa, kalau enggak itu coba lihat di lapangan itu aparat hampir kewalahan begitu. Sementara yang mau diserbu itu adalah tempat evakuasi para pemain. Gitu mau dikejar dua-duanya kan, yang saya dengar itu pokoknya yang tidak puas kepada Arema karena kalah ya Aremanya diamuk, lalu Persebayanya mau diamuk juga karena mengalahkan Arema, sehingga gas air mata terpaksa disemprotkan gitu. Bahwa kemudian ada aturan FIFA yang sudah Pak. Ya bahwa kemudian ada tiupan angin yang membawa ke penonton-penonton yang masih duduk di tribun itu sebagai konsekuensi yang tentu saja terjadi dengan sendirinya. Oke, artinya gas air mata ini sudah sesuai prosedur karena melihat situasi di lapangan, terlepas sudah ada aturan FIFA yang melarangnya ya Pak Mahfud? Iya nanti kita lihat kita lihat hasil laporan akhirnya dari ini. Kita tidak bisa menjawab sekarang, cuma saya ingin mengatakan alasan untuk sekarang semua orang tahu bahwa para pemain itu diburu. Betul. Oleh massa itu, oleh Aremania diburu, dan itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kira 3.000, bayangkan Anda 3.000. Kalau yang kemudian yang lain sudah pada bertepuk, ada yang ingin turun dan sebagainya, saya kira tindakan darurat itu terpaksa dilakukan gitu. Dan menurut angka yang belum resmi diumumkan lagi ya per hari ini, dari laporan media itu sudah 140 lebih lah ya korbannya. Mungkin saja bisa bertambah nanti laporan akhir. Dan itu artinya apa? Melebihi peristiwa terbesar di dunia yang terjadi di Ghana yang jumlah korban jiwanya 126 gitu. Kalau ini 127 kan sudah melebihi Ghana tahun 2021 kayaknya ya. Gitu. Ya Pak Mahfud, ada juga update informasi mengenai korban jiwa yang Anda terima hingga detik ini Pak Mahfud? Yang resmi belum, yang resmi yang dari Kapolda. Saya sudah bicara dengan Kapolda, yang resmi dari Kapolda. Tadi saya subuh bicara dengan Kapolda, saya komunikasi dengan Setnek dan sebagainya. Baru 127, tapi saya melihat laporan-laporan tidak resmi di berbagai, terutama di media sosial ya, dengan menyebut jumlah orang meninggal di tempat, ada di rumah sakit, sekian itu jumlahnya 140 lebih. Tapi
itu tidak resmi. Yang resmi saya katakan sampai jam ini 127 yang resmi diumumkan oleh yang berotoritas yang berwenang. Ya, baik Gitu. Pak Menko, mungkin terakhir Pak Menko apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas termasuk dalam hal ini juga keluarga korban termasuk juga para pecinta sepak bola, Pak Mahfud? Iya, para pecinta sepak bola supaya menikmati pertandingan itu sebagai satu hiburan yang menyenangkan, bukan menakutkan, bukan menimbulkan permusuhan. Kita tahulah sepak bola ini menjadi olahraga rakyat yang sangat masif gitu ya, yang digemari rakyat gitu. Itu memang mengandung risiko-risiko kerumunan dan fanatisme. Dan kita kan sudah menangani ini sudah bertahun-tahun ya, sejak zaman Orde Baru itu muncul istilah bonek dan sebagainya, kericuhan dan sebagainya. Sudah ditangani dari waktu ke waktu, tapi ya tetap saja kita harus melayani, memberi kepuasan kepada masyarakat kan, memberi izin kepada masyarakat untuk menikmati sepak bola. Dan jalan keluar, berbagai jalan keluar dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Dan yaitu kesenangan masyarakat terhadap sepak bola dan fanatisme terhadap klub yang didukungnya itu kadang-kala menimbulkan emosi. Kalau sudah bertemu sesama supporter atau supporter lawan dan sebagainya. Ya, Kepada keluarga saya ya itu tadi mengucapkan bela sungkawa dan supaya bersabar, tawakal, terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu pemerintah akan terus melakukan pembinaan di dalam dunia olahraga. Makanya pemerintah punya menteri sendiri, menteri bidang olahraga. Karena untuk mengarahkan dan memperbaiki hal-hal yang seperti ini. Iya, terakhir Gitu. ya Pak Menko, izin terakhir Pak, melihat tadi arahan Presiden betul-betul fokus terhadap pertolongan kepada semua korban karena jumlahnya cukup besar bahkan melebihi tadi Anda sampaikan yang terjadi di Ghana. Ada juga dorongan Pak dari masyarakat untuk kemudian menjadikan ini sebagai momen ini sebagai hari berkabung nasional. Apakah ini menjadi pertimbangan juga Pak? Belum dipertimbangkan. Kita belum masuk ke soal itu gitu ya. Karena nanti kan yang lebih berkabung lebih banyak lagi, ada bencana alam, ada apa, nanti berkabungnya terlalu banyak harinya. Nanti kita catat sajalah itu sebagai usulan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Mahfud MD Menko Polhukam atas informasinya pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda Pak Menko. Assalamualaikum. Makasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.